Kali ini kita mau ngomongin soal research nih. Research tuh banyak banget jebakannya gitu ya. Eh, Bisnis bilang bahwa semua bisnis lah ya, apapun itu selalu bilang kita harus customer centric, harus dengerin konsumen gitu kan. Maka dari itu banyak banyak bisnis melakukan research gitu kan, ditanya aja konsumennya gitu kan. Eh, saya nggak nolak sih esensi bahwa kita harus consumer centric, harus nanya konsumen gitu ya. Tapi caranya yang harus hati-hati, nggak bisa lugu-lugu amat, nggak bisa lempeng-lempeng aja gitu ya. Kayak Steve Jobs bilang ya, Steve Jobs ngomong bahwa bukan tugasnya konsumen untuk tahu apa yang mereka mau gitu ya. Henry Ford juga bilang kalau dari waktu itu orang ditanya mereka butuh apa gitu. Henry Ford anyway ini yang punya brand Ford mobil. Ya, kalau orang ditanya apa yang mereka butuhin, mungkin mereka akan jawab adalah kuda yang lebih cepat, bukannya mobil gitu ya. Zaman dulu waktu mobil belum diciptakan, karena orang nggak akan kebayang pengen punya mobil karena mobil belum pernah ada gitu ya. Waktu iPad pertama kali diciptain juga nggak ada yang kepikir iPad gitu, karena nggak pernah ada yang punya iPad, nggak ada yang belum pernah ada produk tablet lah gitu ya. Jadi orang nggak bisa ngomong bahwa oh saya butuh iPad gitu ya. Permasalahannya juga memang secara esensi seringkali kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau kita pikir dengan bertanya ke konsumen itu adalah jalan yang benar, nah masalahnya mereka aja juga nggak selalu tahu gitu kan. Mereka juga kadang-kadang nggak tahu maunya apa. Ada barangnya aja masih nggak tahu maunya apa, apalagi nggak ada barangnya gitu kan. Nah, tapi ada lagi yang bilang gitu kan, tapi kan kita bisa tanya, kita bukan tanya apa maunya, tapi apa yang bisa mereka lakuin dan lain sebagainya. Dari situ nanti baru digali. Bisa sih, betul gitu kan. Cuma masalahnya adalah tidak semua hal yang orang yang biasa lakuin. Misalnya kita mau evaluasi iklan deh gitu ya, terus habis itu kita tanya menurut mereka gimana gitu ya. Nah, terus kita tanya gitu kan, atau kita mau tanya kebiasaan mereka nyuci gimana dan sebagainya, boleh gitu kan. Tapi harus dipilah-pilah, ada yang bisa ada yang enggak. Karena enggak semua yang kita lakuin kita tahu. Contohnya apa? Contohnya gini, kita biasa WhatsAppan atau kirim message cepet gitu ya, atau bahkan email gitu di handphone gitu atau di komputer gitu, kayak ketik cepet gitu ya. Tapi kalau ditanya gitu ya, buat yang ngetiknya cepet, kadang-kadang nggak sampai lihat atau lihatnya sambil selewat aja gitu ya. Kalau ditanya balik lagi, bawahnya huruf H di keyboard tuh apa, sampingnya huruf E tuh apa, sampingnya S apa gitu kan, bawahnya L tuh apa dan lain sebagainya. Kita butuh waktu untuk mikir, tunggu apa ya kira-kira ya. Jadi itu tadi gitu, nggak semua yang kita lakuin kita bisa artikulasiin gitu kan. Jadi researcher nggak boleh lugu-lugu banget gitu ya, nanya iklan tidak dalam konteksnya gitu kan. Lihat iklan, lihat TVC dan lain sebagainya, tapi tidak ditaruh di konteksnya gitu kan. Jadi ya udah ditanya nih, coba tolong lihat iklan ini, terus habis itu pendapat Anda gimana gitu kan. Nggak bisa segitu-segitunya amat gitu, karena pada akhirnya waktu sehari-hari dia ngeliat iklan, dia nggak dengan ada researcher di samping, coba abis ini saya tanya ya. Enggak, jadi orang sambil lewat aja. Jadi ketika di research terus ditanyain seperti itu, jawabannya kemungkinan besar beda gitu kan. That's why makanya Pepsi Challenge, balik lagi di contoh yang paling sering saya pakai itu, Pepsi Challenge itu makanya terbukti gitu bahwa ternyata ketika orang ditanya blind test, orang bilangnya oh Pepsi lebih enak gitu ya. Begitu mereknya dibuka gitu, ternyata orang lebih pilih Coca-Cola gitu kan, walaupun rasanya lidahnya bilang si Pepsi gitu. Jadi memang nggak semua yang kita tahu itu bisa diartikulasiin gitu kan. Contoh lain lagi gitu ya, apa sih yang bikin lagu kayak apa yang kamu suka gitu ya, bingung gitu mau ngomongnya, oh yang dynamic range-nya tinggi gitu, cariin lagu yang dynamic range-nya tinggi, apa semua disukain, nggak juga. Oh yang ada drumnya gitu kan, cariin yang semua ada drum, nggak juga. Oh yang ada cengkoknya, apa semua yang ada cengkoknya enak, nggak juga gitu kan. Jadi nggak semua yang kita suka itu reachable buat otak sadar kita untuk diartikulasiin. Sama seperti kalau kita tanya gitu kan, lu kenapa sih suka sama pasangan lu gitu ya, bingung gitu kalau dibilang dia cakep, iya cakepnya gimana sih, oh rahangnya gede misalnya, atau tirus gitu ya, cariin yang tirus, apa pasti suka, nggak juga gitu kan. Jadi agak sulit untuk memformulasi itu, dan disitulah jebakan paling utamanya buat researcher gitu, karena itu tadi nggak semua kita bisa artikulasiin. Yang kedua adalah nggak semua yang kita udah pernah lakuin dan kita ngerti itu atau nggak semua yang kita ngerti itu bisa kita lakuin. Contoh apa? Kita ngerti main gitar itu kuncinya begini. Buat yang biasa main gitar, oh kunci C itu begini, kunci D itu begini gitu ya. Tapi coba dibalik gitu kan. Balik deh, kita minta balik untuk tangan kanan yang pegang fretboard, tangan kiri yang ngegenjreng. Kagok gitu ya, kecuali pernah latihan. Main golf juga sama. Kalau nyetir nih, saya nggak nyaranin nyoba, tapi kalau mau coba ya silakan aja, tapi tanggung jawab masing-masing gitu ya.
Buat yang biasa nyetir matic aja deh gitu ya. Kan kaki kanan itu di apa namanya? Di gas, tapi juga dia megang yang injek rem juga kaki kanan gitu ya. Coba aja kaki kanan injek gas, kaki kirinya yang injek rem gitu. Pasti kagoknya luar biasa. Jadi memang nggak semudah itu gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulin ada beberapa learning untuk researcher ya, bahwa pertama harus bisa bedain mana yang bisa ditanyain, mana yang kita perlu amatin. Jadi research itu nggak selalu, saya nggak bilang bahwa konsumen itu nggak perlu didengerin, nggak. Tapi masalahnya cara nanyanya nggak, cara dapetin insight dari mereka, cara dapetin data dari mereka nggak selalu harus dengan nanya gitu. Kadang-kadang kita cuma cukup mengamati dan itu bisa lebih akurat gitu ya. Terus habis itu konteksnya harus dipikirin, konteksnya harus konteks yang sehari-hari mereka juga dapetnya kayak begitu. Terus habis itu selalu berusaha untuk nangkep tacit implicit, bukan cuma yang eksplisit gitu. Karena pada dasarnya berbagai research lah membuktikan bahwa 90% komunikasi kita itu adalah nonverbal. Jadi bukan melalui bahasa ngomong bahwa kalau saya mau tuh saya ngomong saya mau gitu, tapi kadang-kadang dari gesturnya, dari mimiknya dan lain sebagainya di situ. Nah, researcher harus peka banget sama kayak gitu, kalau enggak bahaya banget. Data itu penting, tapi kalau data didapat dengan cara yang salah, ditranslate dengan cara yang salah, maka hasilnya berantakan buat semua. Gitu.